Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim, channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Di video kali ini sahabat, kita akan memberikan informasi yang pastinya recommended untuk kalian ketahui, yaitu tentang masalah kenapa agama Islam melarang kepada umatnya untuk mengemis. Seperti kita ketahui nih, banyak sekali saat ini bukan hanya pengemis yang ada di jalanan, terutama ketika akan lebaran tiba, namun juga pengemis sekarang ini sudah menggunakan teknologi sahabat. Seperti salah satunya kita bisa lihat di TikTok, ada yang mandi lumpur, ada yang joget-joget dan lain sebagainya. Salah satunya yang pernah viral, dimana sadbor namanya, dimana menurut kami itu adalah salah satu bentuk pengemisan atau mengemis, meminta-minta, akan tetapi melalui jalur online. Nah, bagi sahabat semua yang ingin mengetahui hukum dan kenapa atau alasan Islam melarang umatnya untuk mengemis, maka di video kali ini kita akan membahasnya secara detail selama kurang lebih 12 menit ke depan. Namun sebelum kami membahas dari 7 alasan kenapa Islam melarang umatnya mengemis, maka jangan lupa sahabat untuk tetap memberikan dukungan kepada channel Dunia Muslim dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan, namun juga bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat untuk umat. Terima kasih. Jazakallah khairan katsiran. Mengemis atau meminta-minta seringkali dianggap sebagai cara mudah untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dalam Islam sahabat, tindakan mengemis tidak dianjurkan dan bahkan dilarang kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa, baik itu mengemis secara offline di dunia nyata ataupun mengemis secara online di dunia nyata maya. Agama Islam mengajarkan umatnya untuk bekerja keras, menjaga kehormatan diri, dan saling membantu dalam kebaikan. Islam melarang umatnya mengemis karena tindakan ini bertentangan dengan prinsip kerja keras, kemandirian, dan juga kehormatan diri sendiri. Namun Islam pun memberikan solusi untuk membantu mereka yang benar-benar membutuhkan melalui zakat fitrah, zakat, sedekah, dan infak. Sebagai umat muslim, kita harus berusaha untuk menjadi pemberi, bukan peminta. Al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan selanjutnya kita dianjurkan untuk selalu bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala. Dengan demikian sahabat, kita dapat hidup dengan bermartabat dan mendapatkan ridho ilahi. Nah, berikut merupakan 7 alasan kenapa agama Islam melarang kepada umatnya untuk mengemis baik online dan juga offline. Yang pertama, Islam mendorong umatnya untuk berusaha dan bekerja keras. Tahukah kalian sahabat, apabila agama Islam sangat menghargai kerja keras dan usaha dalam mencari rezeki yang halal, mengemis dianggap sebagai bentuk menghindari tanggung jawab untuk bekerja dan berusaha. Malahan mereka termasuk golongan pemalas sahabat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa satarudduna ila 'alimil ghaib wasyahadati fanabbiukum bima kuntum ta'malun. Yang artinya, katakanlah Nabi Muhammad, bekerjalah maka Allah, Rasulnya, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Kamu akan dikembalikan kepada Zat yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Dia akan memberitakan kepada kamu apa yang selama ini kamu kerjakan. Nah, ayat tersebut sudah sangat jelas sahabat, menegaskan bahwa setiap muslim harus bekerja dan berusaha karena Allah Ta'ala akan melihat dan menilai usahanya. Mengemis tanpa alasan yang jelas pastinya sangat bertentangan dengan prinsip tersebut. Selanjutnya nomor 2, mengemis dapat merendahkan martabat diri. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga kehormatan dan bermartabat diri. Mengemis seringkali membuat seseorang merasa rendah diri dan bergantung pada belas kasihan orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadis sahih muttafaqun alaih, al-yadul ulya khairum yadis sufla, tangan di atas yang memberi lebih baik daripada tangan di bawah yang meminta. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, hadis tersebut sudah sangat jelas sahabat, mengajarkan bahwa memberi lebih mulia daripada meminta. Seorang muslim seharusnya berusaha untuk menjadi pemberi, bukan peminta. Selanjutnya nomor 3,
mengemis tanpa kebutuhan yang mendesak dilarang. Islam hanya memperbolehkan seseorang meminta-minta jika ia benar-benar dalam keadaan terpaksa dan pastinya tidak mempunyai pilihan lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man sa'alan nas amwalahum takatsur fa innama yas'al jamran." Barang siapa meminta harta orang lain untuk memperbanyak hartanya, maka sesungguhnya ia hanya meminta bara api neraka. Naudzubillah. Hadis riwayat Imam Muslim. Nah, di sana sudah sangat jelas. Hadis ini menunjukkan bahwa meminta-minta tanpa alasan yang jelas dapat mendatangkan dosa dan azab di akhirat nanti. Apalagi misalnya yang meminta-minta keluar dari mobil mewah, orang kaya yang di kampungnya mempunyai rumah besar, namun dia bekerja sebagai pengemis di kota. Summa na'udzubillah. Selanjutnya nomor 4, sahabat. Mengemis dapat menghilangkan rasa syukur. Islam mengajarkan umatnya untuk selalu bersyukur atas apa yang telah diberikan oleh Allah. Mengemis tanpa alasan yang jelas dapat membuat seseorang lupa untuk bersyukur dan selalu merasa kurang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Surah Ibrahim ayat 7. Jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Nah, dengan bersyukur, sahabat, seseorang akan merasa cukup dan tidak perlu meminta-minta kepada orang lain. Namun nih, jika kalian kufur akan nikmat Allah, maka kalian akan mendapatkan siksaan Allah yang sangat pedih. Nauzubillah. Pahit banget, sahabat. Oleh karena itu, kenapa hal ini dilarang? Dikarenakan kebanyakan para pengemis tidak bersyukur, terutama pengemis yang masih diberikan kesehatan, tangannya masih bagus, badannya masih bagus untuk bekerja, namun mereka memilih untuk mengemis. Selanjutnya nomor 5, mengemis dapat menimbulkan beban bagi orang lain. Nah, tahukah kalian, sahabat, apabila ternyata mengemis tanpa adanya alasan yang jelas, hal ini dapat memberatkan orang lain, terutama nih jika si peminta sebenarnya mampu untuk bekerja. Kita bisa melihatlah banyak dari para pengemis walaupun usianya di atas 40, namun mereka mempunyai tenaga, mempunyai tangan yang lengkap, kaki yang lengkap, otak yang bagus, akan tetapi mereka malah memilih untuk mengemis. Nah, ini sangat tidak direkomendasikan. Nah, mungkin jadi pertanyaan kepada kalian, apabila ada pengemis nih yang masih muda dan juga mempunyai terlihat sangat sehat dan bugar, apakah kalian harus memberinya? Menurut kami recommended gak usah dikasih, dikarenakan hal tersebut akan memberikan mereka kecanduan untuk mendapatkan uang dengan cara yang mudah. Padahal dengan diberikan tubuh yang sehat, kenapa tidak untuk bekerja? Karena ladang pekerjaan masih banyak, menjadi petani atau menjadi kuli di ladang. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Mayazalur rajulu yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fihi wajhihi muz'atul lahmin." Seseorang yang terus-menerus meminta-minta kepada orang lain, dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan tidak ada sepotong daging pun di wajahnya. Na'udzubillah. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari, derajat hadisnya sahih. Nah, hadis tersebut, sahabat, menggambarkan kepada kita nih betapa beratnya akibat dari kebiasaan meminta-minta yang tidak pada tempatnya. Selanjutnya nomor 6, Islam menyediakan sistem bantuan sosial yang terstruktur. Di dalam agama Islam ternyata mempunyai sistem bantuan sosial yang terstruktur seperti zakat. Ada badan amil zakat, infak, sodakoh atau bajis. Lalu ada juga sedekah dan juga infak. Sistem ini bertujuan untuk membantu orang-orang yang benar-benar membutuhkan tanpa harus meminta-minta. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 60 yang berbunyi, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin," sampai akhir ayat. Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, dan yang membutuhkan. Nah, dengan adanya sistem tersebut, sahabat, mengemis dianggap tidak lagi perlu karena sudah ada mekanisme yang lebih baik untuk membantu mereka yang memang membutuhkan. Selanjutnya di urutan yang terakhir, sahabat, dari 7 alasan kenapa agama Islam melarang umatnya untuk mengemis.
yaitu mengemis dapat menghilangkan rasa percaya diri. Tahukah kalian sahabat, apabila mengemis dapat membuat seseorang kehilangan rasa percaya diri mereka dan kemandirian mereka. Islam mengajarkan umatnya untuk mandiri dan tidak bergantung kepada orang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yahtatiba ahadukum husmatan ala dhuhri khairul lahu min ayyam salah ahadan fayu'tiyahu aw yamna'ah. Sesungguhnya seseorang yang pergi mencari kayu bakar dan memikulnya di punggungnya lebih baik daripada meminta-minta kepada orang lain, baik diberi atau ditolak. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Nah, sudah sangat jelas hadis di atas menekankan pentingnya kemandirian dan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itulah sahabat penjelasan kami tentang 7 alasan kenapa agama Islam sangat melarang umatnya untuk mengemis, kecuali ada sebab yang memang mendesak. Semoga saja keturunan kita dan sebagainya nih dijauhkan dari sifat mengemis, dikarenakan pastinya seperti yang telah kami bahas di atas, mengemis merupakan perbuatan orang yang ingin mendapatkan rezeki secara mudah, alias mereka ini orang yang berleha-leha atau yang memang tidak mau bekerja. Dan semoga kita diberikan kesehatan dan rezeki dari Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.